Video kali ini saya akan kasih tahu solusi cara untuk mengaktifkan fitur SPayLater atau S-Pinjam yang dinonaktifkan. Nah, kalau misal cara ini belum berhasil, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya dan tonton cara yang lain ya. Nah, jadi setiap video saya itu kasih tahu cara-cara yang berbeda ya guys ya, biar teman-teman bisa coba satu persatu ya. Oke, semoga aja di video kali ini teman-teman bisa berhasil ya untuk mengatasi SPayLater dan S-Pinjam yang dinonaktifkan. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja ya untuk kita ke video tutorialnya. Oke, tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, yes, mungkin langsung aja untuk ke cara pertama. Oke, jadi di sini ada 3 cara yang akan saya sharing ya untuk cara mengaktifkan fitur SPayLater ya atau S-Pinjam ya. Nah, jadi kondisinya di sini ceritanya kita udah punya SPayLater dan S-Pinjam sebelumnya. Nah, tetapi karena terdapat masalah dan membuat SPayLater atau S-Pinjam kita itu dinonaktifkan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, SPayLater kamu tidak tersedia sementara dikarenakan kebijakan internal. Nah, jadi di sini kalau masalah yang terjadi di saya ini karena gagal bayar atau terlambat membayar tagihan pada bulanan ya. Nah, jadi waktu itu saya pinjam di pinjam ya di tanggal bulan kedua ya. Kan saya pinjam 3 bulan ya selama itu. Nah, saya telat bayar di tagihan yang kedua, tapi udah dilunasi sih ya sebelum tagihan ketiga. Tapi setelah beberapa hari jadi seperti ini. Oke, cara pertama untuk mengatasinya, teman-teman bisa melakukan chat dengan pihak Shopee ya. Di sini ada menu chat dengan Shopee, teman-teman klik dan pilih dulu ya beberapa menu di bawah ya. Kalau nggak muncul, nah klik chat CS. Nah, kita klik chat dengan customer service dan pilih SPayLater dan S-Pinjam. Nah, jadi selanjutnya teman-teman ketik ya masalah yang teman-teman alami ya. Tinggal ketik aja. Bentar. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, ini contoh sebelumnya ya guys ya. Jadi sebelumnya saya telah mengirim pesan bantuan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Teman-teman bisa baca ya. Nah, ini saya menjelaskan terkait masalahnya dan kendalanya, dan nanti kita diminta email aktif ya. Biar nantinya masalah yang kita laporkan ke Shopee akan ditindaklanjuti dan akan dikasih tahu kabarnya di email yang kita cantumkan di chat ini ya. Nah, perkiraannya berapa? 1-3 hari ya. Oke, nah itu ya guys ya, tinggal dipantau aja nanti di email. Jadi di sini kita meminta bantuan kepada pihak Shopee untuk meninjau masalah kita ya, agar kita bisa menggunakan akun atau fitur SPayLater dan S-Pinjam. Oke, cara kedua, di sini teman-teman bisa klik pusat bantuan. Dan di sini teman-teman bisa klik yang ini, telepon kami ya. Jadi guys, di sini kita bisa melakukan telepon kepada pihak Shopee ya. Ya, sebenarnya di sini sama ya. Sama seperti chat, cuma jenisnya beda, jenis komunikasinya. Kalau tadi melalui pesan, di sini melalui telepon. Klik pembeli. Dan yang tadi ya, SPayLater S-Pinjam ya. Dan klik lanjutkan panggilan ya. Nanti ada waktu untuk menghubungkan dari ke CS-nya. Jadi nanti ini bukan robot ya. Ini bukan robot, jadi ini manusia ya. Jadi akan dijawab nanti secara langsung. Pastikan teman-teman jelaskan dengan baik ya. Jangan lupa untuk pakai bahasa Indonesia dan sopan intinya ya, seperti kita bicara sama orang yang lebih tua. Nah, seperti itu. Ini karena di luar jam ya. Jadi di sini mulai jam 7 pagi sampai jam 10 ya. Jadi kalau di luar jam itu kita nggak bisa pakai fitur itu ya. Nah, di sini mungkin saya akan lanjut ya untuk cara ketiga ya. Jadi ke cara ketiga di sini kita akan menghubungi dari perusahaan yang meminjamkan dana ya, atau pihak keuangannya. Nah, teman bisa klik menu SPayLater, pengaturan, dan ya ini kita lewati dulu ya. Oke, dan sini klik hubungi kami. Nah, jadi di cara ketiga ini
teman-teman bisa menghubungi ya. Nah, mungkin di sini ada cara 6 jadinya ya, 6 cara. Nah, cara ketiga ya. 5 ya guys ya, 5. Nah, jadi cara ketiga, teman-teman bisa menghubungi melalui telepon dari pihak keuangan ini yang telah bekerja sama dengan Shopee ya. Nah, pasti mereka akan paham ya. Nah, ini sama hal seperti kita menghubungi customer service, tapi bedanya kita menghubungi dari pihaknya secara langsung. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham, maksudnya apa yang saya kasih tahu ini, jadi Shopee itu bekerja sama dengan C Finance ya, dari perusahaan PT Commerce Finance ya. Jadi bagian keuangan itu diatur bukan dari Shopee ya, tapi dipinjami oleh pihak keuangan ini. Jadi mereka bekerja sama ya, saling membantu demi tujuan yang sama ya, untuk mencari nasabah yang membutuhkan seperti beli-beli ya, terus bayarnya nanti atau pinjam uang ya. Nah, jadi mereka tetap bisa dibantu. Kita bisa tetap meminta bantuan ya. Teman bisa menghubungi lewat telepon, itu cara kelima. Ketiga ya, keempat, teman bisa melalui email ya, Gmail. Melalui pesan elektronik menggunakan aplikasi Gmail, teman isi nama emailnya ini ya, customer service ya, @gmf.co.id. Teman-teman kasih subjek ya, judul pesannya, terus isi pesannya dan kirim. Biasanya nanti 1-3 hari itu dijawab. Kalau tadi ya, tadi saya coba itu 1 hari udah dijawab. Tapi untuk informasi fake-nya itu belum ya. Nah, yang kelima, cara terakhir ya, teman-teman bisa mengunjungi ya dari perusahaan tersebut, PT Commerce Finance. Di sini saya kurang tahu ya, apakah mereka menyediakan pelayanan seperti consumer service di tempat offline-nya. Saya kurang tahu, tapi teman-teman bisa mencari informasi lebih lanjut mungkin di Maps ya atau internet. Nah, di sini yang saya rekomendasikan mungkin telepon aja ya, kalau nggak email. Tapi kalau ingin jawaban yang mungkin lebih cepat bisa melalui email. Telepon ya, telepon. Tapi kalau teman-teman punya pulsa, kalau nggak punya pulsa bisa melalui email ya. Nah, di sini saya telah membuat sebuah pesan untuk menghubungi pihak C Finance ya, dari PT tersebut ya. Terkirim lah di sini. Nah, ini guys. Nah, jadi untuk pesannya seperti ini ya guys ya. Nah, Assalamualaikum yang terhormat C Finance PT Commerce Finance ya. Nah, saya ingin meminta bantuan agar Shopee Paylater dan pinjam saya dapat digunakan kembali. Jadi sebelumnya saya menyadari bahwa saya melakukan kesalahan yaitu terlambat bayar tagihan pinjam. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kembali ya. Saya berjanji ke depannya saya tidak akan menjaga skor kredit lagi untuk memberhentikan kembali ya. Jadi saya mohon dengan rendah hati dan setulus-tulusnya untuk membantu saya ya, agar Shopee saya dapat digunakan ya fitur SPayLater dan pinjamnya. Nah, sebenarnya ini kurang ya, tambahin aja. Saya telah melunasi tagihan sebelumnya ya. Lupa saya guys ya. Dan teman-teman selanjutnya menginformasikan informasi Shopee-nya ya, dari username-nya siapa di Shopee ya. Terus nomor handphone yang ada di Shopee dan emailnya ya. Email dari Shopee-nya. Nah, terus ya lupa ucapin terima kasih dan tutup ya. Jadi nanti akan dijawab ya 1 harian ya. Itu ada jawabannya. Kalau enggak 1-3 sih. Kalau klarifiknya untuk jawaban hasilnya itu kurang lebih ya dalam 1 minggu itu selesai ya. Nah, jadi teman-teman bisa pantau aja ya. Dan kalau semisal teman-teman penasaran ya pesannya seperti apa ya, jawabannya seperti ini. Nah, ini pesan yang pertama mereka kirim ya dari PT tersebut ya. Nah, seperti ini guys. Ini masih belum ada jawaban fake-nya karena masih dibuatkan laporan dari perusahaannya ya. Terus saya bertanya lagi ya. Nah, tetapi masih belum direspon. Ya mungkin ini masih membutuhkan waktu ya. Oke, next video saya akan bahas ya tentang bagaimana jawabannya. Tanggapan mereka bagaimana. Apakah masih ada kemungkinan bisa aktif ya? Dan di next content saya akan bahas. Nah, itu adalah cara-cara yang menurut saya itu paling work ya. Jadi ada 5. Pertama melalui chat CS Shopee, kemudian telepon CS Shopee, kemudian ketika menelepon dari perusahaan
C. Finance yang mengelola keuangan, pinjaman SPayLater dan S-Pinjam. Dan kemudian cara terakhir mungkin teman-teman mengunjungi perusahaan tersebut. Tapi teman-teman jangan lupa untuk cek informasi apakah mereka menyediakan layanan customer service atau tidak ya. Kalau tidak ya mungkin bisa melalui telepon atau email ya. Oke, mungkin untuk video kali ini segini aja. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang mungkin lagi mengalami masalah yang sama. Next video saya akan kasih tahu kalau semisal ada fitur atau cara untuk mengatasi hal ini lagi. Kalau semisal cara ini belum work, teman-teman jangan lupa untuk tonton video saya sebelumnya ya. Karena saya udah coba kasih tahu banyak cara, jadi teman-teman bisa coba satu persatu. Oke, mungkin untuk video kali ini segini aja. Semoga membantu dan bermanfaat ya.